ada pepatah bilang jangan kau ceritakan pencapaianmu karena tidak semua orang suka dengan kita. Jadi tiba-tiba Anda jadi harimau saja, kira-kira begitu. Tiba-tiba langsung begitu aja. Artinya apa? Sedikit bicara banyak berbuat saja kalau menurut saya. Action aja. Nanti suatu saat kita ketemu di ujung sana, ini loh dunia nyata. Ketika Anda hari ini belajar males-malesan misalnya, apalagi yang keluar daerah Samarinda misalnya, kan kasihan orang tuanya cari duit setengah mati, kemudian mereka santai-santai bangun siang dan seterusnya, kemudian ujung-ujungnya diakuin atau tidak diakuin, suka atau tidak suka. IKN ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Ini saya ketua komisi 2 gitu. Yes. Yang kemudian saya tidak kemudian menjual ketua komisi 2 untuk kemudian dapat presiden. Bukan itu poinnya. Tapi saya bicara ini masalah Kalimantan Timur, sehingga apakah layak program BKT itu dilanjutkan? Ya, halo untuk seluruh pendengar podcast ya, yang mungkin ini bertanya-tanya podcast apa ini. Anda saat sekarang sedang menyimak dan juga sekaligus mendengarkan podcast terbaru dari Sukri and the Gang, Ngobris atau Ngobrol Habis. Nah, ini barengan dengan wakil rakyat muda dan baru banting setir ke dunia politik, tetapi langsung nampaknya langkahnya mulus. Apakah ada VIP carpet, red carpet ya, sehingga yang biasanya orang memulai dari tingkat kabupaten kota dulu, ini langsung tembusnya ke provinsi ya. Apa sebenarnya tips dan trik ya untuk menjadi wakil rakyat, dan apa saja suka dukanya? Ini barengan dengan saya Marga Rahayu dalam podcast terbaru dari Sukri and the Gang. Ini merupakan podcast MSI Group ya, yang akan tayang secara rutin untuk memberikan edukasi kepada Anda seluruh pendengar dan juga para pemirsa dari podcast Ngobris atau Ngobrol Habis. Dan ini sudah bersama dengan kita, abang kita yang kayaknya kita berjodoh karena mirip-mirip aja nih warnanya ya. Oh, mirip-mirip, hitam putih. Bang Tio kalau saya manggilnya beliau ya, tetapi beliau ini punya nama panjang ya, Nindya Listiono SEME ya. Yes. Jadi basicnya ekonomi. Basically. Yang lulusnya cum laude atau mungkin karena biasa ikut organisasi jadinya harus diingetin dulu sama dosen? Alhamdulillah S1 saya Marga 3 tahun 10 bulan cum laude, dan kemarin S2 saya di Bunmul kebetulan salah satu yang terbaik, 3 besar. Boleh dong tepuk tangan. Rupanya di belakang kita banyak yang nonton ya. Iya, termasuk juga para pemirsa kita nih, penikmat podcast dari Sukri and the Gang. Siap. Gimana kabarnya? Katanya baru datang dari Jakarta. Baik. Capek pasti? Baik Marga, dari biasa dinas ya. Ini dinas persiapan ya? Untuk perubahan. Dinas untuk ngabisin uang sih kalau wakil rakyat jalan-jalan Bang? Ada biayanya, tapi harus ada feedbacknya pasti untuk masyarakat Kalimantan Timur. Ilmunya harus dibawa, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Karena memang kalau bicara dinas itu kan sebenarnya benchmark ya, brainstorming ya. Sebenarnya itu sih yang sebenarnya harus dilaksanakan, tidak hanya sekedar jalan-jalan. Oh, makanya orang bilang kan mainnya harus jauh-jauh gitu. Yeah. Kalau ada orang yang agak baperan, bawa perasaan, itu katanya mainnya kurang jauh. Yeah. Termasuk ini, jadi brainstorming. Ada semacam studi tiru. Betul. Melihat studi langsung. Banding, melihat langsung apa kemudian yang dilakukan daerah-daerah yang mungkin tanda kutip mereka lebih dulu kemudian melakukan yang kita belum lakukan hari ini, ya kita coba ambil ilmunya seperti apa. Kita harus belajar sampai ke negeri Cina kan, kira-kira begitu. Ya, tadi di awal pembukaannya adalah seorang Tio ya. Ini kan berada di Komisi 2. Yes. Ketua komisi pula. Yes. Bang Tio ini kan usianya muda nih. Kelahiran 34. 80. Oh bukan ya, siap. Kelahiran 80. Itu sebenarnya kalau di antara 55 anggota dewan termasuk muda. Siap. 43 tahun lah ya. Memang basically saya bukan politisi sebenarnya, basically entrepreneur saya, betul-betul usaha, karena memang orang tua saya basically adalah berbisnis ya, entrepreneur. Kemudian kurang lebih di finance saya 15 tahun di PT BFI waktu itu. 15 tahun kurang lebih. Terakhir saya kepala cabang di Samarinda, sebelumnya di Balikpapan, sebelumnya lagi di Kutai Timur, sebelumnya lagi di Kutai Kartanegara. Kira-kira itu perjalanan karir saya lah sebelum masuk ke dunia politik. Yang memang sebenarnya yang punya andil besar dan sangat besar sekali itu adalah sahabat saya memang, Pak Dimas Ut. Itu sahabat saya memang waktu. Dan beliau sekarang di DPR RI. Satu SMP, satu kelas.
Satu partai sekarang. Satu partai sekarang dan dia ketua saya, kira-kira begitu. Siap. Jadi yang mendorong sebenarnya Sebenarnya salah satu yang mendorong adalah beliau. Dulu saya setelah di BFI itu sudah cukup lama juga setahun sebelumnya 2000 saya terpilih 2019 ya 2019 dan 2018 2017 itu saya sudah berpikir untuk kemudian hijrah waktu itu, berpikir untuk kemudian banting setir dari dunia finance waktu itu. Tapi kemudian Tuhan kasih jalan ketemu dengan Pak Rudi waktu itu. Ngobrol-ngobrol karena teman SMP. Banyak teman-teman SMP kami lah yang waktu itu kami di SMP 4. Jadi ketularan virusnya. Ya, ketularan virusnya. Kemudian beliau kasih challenge ke saya sih kok kayaknya agak tertantang begitu loh. Agak tertantang, akhirnya ya saya memutuskan untuk waktu itu sempat mau resign di 2018. Tapi perusahaan belum kasih izin karena secara performan pekerjaan sih saya cukup alhamdulillah lah ya bisa mencapai apa yang kemudian ditargetkan perusahaan. Jadi 2018 saya belum dikasih izin untuk resign. Sampai pengumuman terpilih bulan Maret pun saya masih belum diizinkan. Waktu itu memang ya ada bos-bos saya lah, senior-senior saya yang kemudian mempercayakan cabang Samarinda waktu itu untuk bisa terus kami bilang achieve target ya waktu itu. Dan akhirnya saya boleh tanda kutip ya boleh resign itu di akhir Juli 2019. Jadi saya sempat nganggur 1 bulan di bulan Agustus karena 1 September saya dilantik untuk sebagai anggota DPR provinsi terpilih. Dapil Samarinda saya. Finance ya. Ya. Dan saya tahu itu amplopnya tebal ya. Nggak juga lah ya. Nggak juga. Lebih banyak mana? Kalau bicara banyak mana? Secara pendapatan ya? Secara pendapatan pasti di DPRD Provinsi Kaltim ya, karena bicaranya skup provinsi. Tapi kemudian kalau bicaranya kalau mau fair-fairan secara personal kan? Iya, kalau personal kan kalau di BFI misalnya saya gaji 20 sampai 30 juta misalnya 1 bulan. 2 digit, oke. Iya, itu kan tiap tahun saya selalu perjalanan setiap tahun itu. Sebenarnya saya pasti. Iya. Perjalanannya ke luar negeri. Jadi justru saya ke luar negeri itu pada saat di BFI Finance bukan di DPRD. Saya ke Jepang, ke Hong Kong, ke China, ke Vietnam, ini Thailand, yang nonton podcast ini barangkali juga bukan terinspirasi akan masuk jadi wakil rakyat. Yes. Bisa jadi nih sebentar lagi BFI akan kedatangan banyak lamaran karena sudah tahu gajinya. jadi gaji yang besar seperti itu artinya zona nyaman. Zona nyaman. Yes. Sangat nyaman. Lalu banting kepala setir. Cabang. Kepala cabang banting setir. Yes. Ke dunia politik antah berantah saya nggak ngerti barang ini. Dan yang jelas spekulasi tinggi. Iya, artinya memang waktu itu sifatnya lebih kepada hijrah sih sebenarnya. Itu hijrah yang kemudian membuat saya. Dan waktu itu saya ya kalau bicara kehidupan karena saya ini entrepreneur, dulu saya belajar dari Putri Chandra yang punya Primagama waktu itu. Saya ikut sekolahnya namanya Entrepreneur University. Bagaimana kemudian menjadi pengusaha gila ya. Dan benar-benar jadi gila bagaimana menggunakan kartu kredit sebagai modal dan lain sebagainya, bagaimana beli rumah tanpa DP, tanpa ngangsur, tanpa bayar, begitu kira-kira begitu. Yang memang ilmunya ada dan akhirnya saya sempat terperosok dalam utang piutang waktu itu. Utang piutangnya karena berbisnis ya, bukan untuk pribadi, bukan untuk konsumtif. Yang hari ini yang kita khawatirkan kan kalau utang piutang kemudian konsumtif. Tapi bagaimana kita mencari permodalan itu dari sumber-sumber yang kemudian itu bisa digunakan, tapi akhirnya banyak ketipu dan lain sebagainya, itu yang terjadi. Lebih-lebih dulu nggak ada pinjol ya? Ada pinjol dulu wah ini pinjol luar biasa sekarang. Kalau dulu nggak ada. Dulu kita gunakan kartu kredit misalnya, atau kemudian investasi yang kemudian bisa bisa mendapatkan uang lebih kira-kira begitu. Nah kemudian tanpa ada kekhawatiran masuk ke dunia politik yang tadi spekulasi tingkat tinggi, keyakinan apa yang membuat akhirnya banting setir sajalah selain hijrah ya? Baik, kalau bicara belief, salah satu yang terbesar adalah masalah hijrah, itu yang paling besar. Lagi-lagi. Yes, itu yang paling besar. Yang kedua, kalau bicara pendapatan, banyak teman-teman saya memang berpikir, wah Tio ini sekarang punya mobil, punya ini itu karena di DPRD, mereka salah. Karena, Anda semua salah. Jadi artinya saya sudah di BFI Finance yang gaji saya sudah cukup lumayan, tiap tahun saya dapat profit sharing, kendaraan disiapkan, kemudian setiap tahun saya pasti keluar negeri, setiap tahun saya pasti keluar negeri, dan orang nggak tahu, saya nggak pernah posting-posting yang begitu-begitu. Kenapa? Ya ini karena secara pribadi saya nggak terlalu suka posting-posting perjalanan-perjalanan begitu. Khawatir ya ada orang pajak ya? Enggak juga sih, karena kalau di BFI secara pajak itu cukup comply dia, enggak ada yang dikhawatirkan. Tapi saya lebih suka yang kemudian ada pepatah bilang jangan kau ceritakan pencapaianmu karena tidak semua orang suka dengan kita.
Jadi tiba-tiba Anda jadi harimau saja, kira-kira begitu. Tiba-tiba langsung begitu aja. Artinya apa? Sedikit bicara banyak berbuat saja kalau menurut saya. Action aja. Nanti suatu saat kita ketemu di ujung sana, kita sebagai apa, Anda sebagai apa. Nah ini kemudian yang hari ini masih tertanam sekali di saya. Pada saat di DPRD provinsi pun saya masuk. Kalau tadi bicaranya red carpet, apakah ada red carpet? Ya, red carpet nggak ada saya pikir, karena waktu itu saya dengan Pak Rudi orang baru dan bukan pengurus waktu itu, betul-betul masuk di Golkar baru, mendaftar seperti orang kebanyakan sama persis. Kemudian kita berjuang sama ke lapangan, turun semua, kerja sampai saya sambil di BFI itu sambil kerja, kemudian saya sosialisasi sampai jam 1, jam 2 pulang, pasang spanduk sendiri, apa semua saya sendiri. Masang spanduk sendiri? Yes, saya pasang tapi bukan di pohon-pohon ya, nggak boleh? Oh, enggak. Kita ada tempatnya memang. Yang kemudian kalau apakah punya red carpet, pada saat saya terpilih pun, apakah saya langsung menjadi ketua komisi atau sekretaris? Enggak. Ya. Saya betul-betul menjadi anggota biasa, bukan banggar. Cuma waktu itu setahun pertama, Bang Mahyunadi ya waktu itu, beliau mengundurkan diri karena persiapan maju pilkada di Kutim. Ya. Karena waktu itu jabatan beliau adalah sekretaris fraksi dan dan banggar. Nah waktu itu saya lah dipercaya untuk menggantikan. Jadi sebenarnya bukan karena saya punya koneksi yang bagus dengan Pak Rudi. Doanya katanya kuat ya? Iya, salah satunya doanya yang harus kuat ya. Tapi Bang Tio kenapa memilihnya langsung ke DPRD provinsi? Banyak orang kan mulainya katanya dari itu sebenarnya terjadi begitu saja. Waktu itu saya ingat sekali lagi ngobrol dengan Pak Rudi, terus beliau bilang, sudah kamu maju aja, sudah kamu hijrah aja lah, katanya bahasanya begitu. Terus dia bilang, ya udah oke, berarti dapil Ulu ya, karena saya orang Ulu, Samarinda Ulu kan. Dia bilang, oh masa kelas kepala cabang di Samarinda Ulu, katanya, se-Samarinda dong, katanya. Nah itu saya tertantang, saya kalau digitu-gitu kan tuh agak oke deh. Jiwa kelaki-lakian muncul. Gua buktiin deh, Pak Rudi. Nah, kira-kira setelah itu ya itu Pak Rudi lah yang salah satu menjadi motivasi saya sebenarnya, sebagai motivator saya. Dan menyesalkah? Kalau bilang menyesal tidak sama sekali, dan saya bersyukur. Kenapa? Karena hari ini banyak hal yang saya bisa kerjakan untuk masyarakat Kalimantan Timur, banyak hal yang bisa saya kerjakan untuk sahabat-sahabat saya, kemudian para teman-teman yang hari ini membutuhkan, tanpa saya harus cerita apa yang saya kerjakan. Tapi hari ini saya punya sedikit keleluasaan misalnya untuk kemudian, kalau dulu di finance kan betul-betul yang saya gaji segitu, nggak ada orang ganggu kan, nggak ada orang datang, nggak ada, karena memang kan betul-betul kepala cabang kan, yang itu privacy kan gitu. Tapi hari ini dan agak eksklusif. Iya, eksklusif, betul. Ketika saya di DPRD, saya lebih, walaupun saya jadi ketua komisi 2 dan sekretaris fraksi hari ini Pak Rudi juga percayakan saya sebagai bendahara umum Partai Golkar. Jadi kemarin kan saya ketua MPG ya, wakil ketua bidang pemuda olahraga, ex officio ketua MPG, tapi kemudian di-upgrade oleh beliau, hari ini saya menjadi ketua bendahara umum. Dan banyak hal yang tadi yang saya bilang, banyak hal saya bisa kerjakan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Jadi sekarang manggilnya Bendum ya? Itu kalau di partai. Itu kalau di partai saja. Jadi akhirnya DPRD ini membuka langkah membantu lebih banyak orang. Lebih banyak orang. Yes. Itu salah satunya yang menjadi menjadi spiritual spirit saya sebenarnya. Yang kemudian saya tidak pernah cerita sebenarnya kalau yang urusan-urusan begitu, itu hablum minalnas saya, tapi lebih kepada hablum minallah saya. Bagaimana kemudian saya banyak membantu masyarakat yang ada kan, suka dukanya jadi anggota dewan itu kan tidak semua orang berpikir maksudnya enak ya jadi anggota dewan begitu. Iya, termasuk saya nih. Enak ya? Enak gitu. Kok kayaknya Bang Tio postingnya jalan-jalan terus. Jalan terus gitu kok. Kayaknya studi bandingnya cuma 1 hari. Satu hari jalannya banyak, iya. Saya kebanyakan kalau misalnya perjalanan 3 hari misalnya, saya justru biasanya saya persingkat menjadi 2 hari biasanya. Harusnya memang ada jadwalnya ya, ada jadwalnya. Kadang-kadang saya harus balik misalnya, atau misalnya banyak hal yang saya harus kerjakan misalnya. Itu sebenarnya itu tadi orang melihatnya kan dari sisi enaknya. Tapi di sisi lain ternyata itu ada tanggung jawab yang besar sebenarnya. Ini kan dunia baru loh. Yes. Yang paling mengejutkan. Jadi culture shock yang ditemukan oleh seorang Tio pada saat masuk ke parlemen. Karena saya 15 tahun di finance ya, banyak menghadapi berbagai macam masalah. Memang itu menjadi menjadi dasar mental saya. Ketika awal-awal kemudian ada demo waktu itu, saya harus hadapin demo dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memang ketika masuk ke dunia politik belum memiliki dasar, ya tentu harus banyak penyesuaian ya. Kalau saya alhamdulillah penyesuaian saya tidak begitu lama, karena memang basically selama saya di BFI dan sebelumnya saya pernah berwira swasta kurang lebih 2 tahun dengan orang tua saya, itu menjadi modal dasar saya untuk kemudian ketika masuk itu saya sudah langsung
bisa agile ya. Agile itu bisa lincah, kemudian bisa segera menyesuaikan, buka komunikasi dengan semua orang di sana. Alhamdulillah hari ini ya, termasuk kemarin ada BK Award itu, alhamdulillah. Nah itu dia, BK Award, Badan Kehormatan Award dari DPRD. Yes. Apa prestasinya seorang Tio sampai BK memberikan penghargaan? Ini bukan mau pamer ya? Betul. Kemarin sih ada, kalau tidak salah keterangannya itu ada tujuh indikator penilaian. Salah satunya mungkin kedisiplinan, kemudian komunikasi antar seluruh parlemen misalnya dengan masyarakat juga. Ya. Sering tampil di media. Ya mungkin itu salah satu juga kali ya. Karena saya kalau dengan teman-teman media, dengan siapapun lah ya, kalau asal ketemu saja disapa, insya Allah saya akan apa namanya. Ditelepon ngangkat. Insya Allah ditelepon angkat, walaupun ya tidak semua ditelepon ngangkat ya. Kadang-kadang kan kita lagi sibuk. Makanya saya selalu sampaikan bahwa kalau bahasa di telepon tuh kadang-kadang bisa dispute, bisa miss, yaitu tolong jangan baper, karena kan kita nih satu HP ini kalau Anda bisa dalam satu waktu menerima 5 sampai 7 telepon WA, ini berpuluh-puluh di WA saya ini, sehingga ya kita minta pengertiannya pasti, tapi sebisa mungkin saya pasti balas. Walaupun mungkin kelewat 1 hari misalnya. Yaitu ya banyak hal yang tentu kita banyak kekurangan udah pastilah ya, tapi sebisa mungkin kita. Dan memang Marga, bahwa kenapa dulu ada stigma kalau jadi anggota dewan itu katanya susah dihubungin. Kadang-kadang kalau mau. Oh berarti pernah dengar ya? Pernah dengar bedanya stigma. Pilkada, Pilkab gitu ya. Setelah ini lupa gitu kan. Ya, tapi saya hari ini membuktikan bahwa memang kalau tidak punya mental dan experience ya. Kenapa hari ini misalnya di BFI itu kan saya sering menerima telepon komplain, handling komplain, operasional saya, marketing dan seterusnya siang malam. Memang kalau nggak biasa terima itu, Marga, stres pasti. Saya pastikan stres. Apalagi yang sekarang yang telepon itu kan yang ini itu Pak, hampir keluhan ya? Rata-rata keluhan. Yang kemudian saya tidak serta-merta kemudian memberikan uang, karena kenapa saya tidak ingin mengajarkan masyarakat kita untuk kemudian menjadi tanda kutip pengemis ya. Nah, tapi kemudian bagaimana saya carikan way out-nya, misalnya Pak ini anak saya sakit gimana? Oke, BPJS sudah ada belum? Misalnya saya konekkan dengan BPJS-nya, saya konekkan dengan nanti next ya, supaya ini bisa long term, bukan hanya sekedar misalnya dikasih uang 100-200 selesai. Nah, jadi saya lebih suka yang begitu. Termasuk saya kan di Ormas juga, di Kopasdi Kepak. Itu juga saya ajarkan kepada seluruh sahabat-sahabat saya bahwa hari ini kita kerja yuk, kita cari duit dengan cara bekerja, bukan dengan cara meminta-minta. Misalnya begitu. Atau ngejaga sesuatu. Ya, artinya ada kerjaannya, lebih powerful menurut saya. Banyak yang bilang kalau meraih sesuatu itu sebenarnya lebih gampang dibandingkan mempertahankan. Betul. Bahkan juga salah satunya merawat konstituen. Betul sekali. Pernah ada yang datang, ini tolong Mas Tio, ini saya belum bayar uang sekolah anak. Gitu. Bukan pernah, sering kalau yang itu. Cuma kan saya enggak mungkin sampaikan di publik. Di sini ada orangnya? Nggak ada ya? Ya tentu banyak yang kemudian datang ke rumah, telepon, WA, SMS. Yang paling agak unik apa? Permintaan warga? Yang agak unik itu. Tolong cariin jodoh gitu pernah? Enggak. Lebih kepada misalnya saya nggak tahu siapa yang sakit, tiba-tiba ada pamannya, keponakannya, ada apa? Saya nggak ngerti tiba-tiba sakit aja, saya nggak ngerti gitu. Ya ini tentu tidak semua bisa saya respon pasti. Ya tentu ini ya namanya orang banyak ya. Tapi kalau misalnya datang ke rumah, dimaklumin karena memang dinamikanya saya bilang itu tidak salah, tapi kemudian kan perspektif orang masing-masing. Jadi saya bilang lebih pengen mengajarkan ke teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dan semua masyarakat Kaltim bagaimana kemudian kita fight untuk sesuatu yang memang kita mau capai. Ya, jadi tetap harus ada perjuangan ya. Jangan hanya enaknya saja. Yes. Ya, adakah 100 katanya? Adakah 100? Bang Tio, saya baru dapat informasi dari intelijennya Sukri and the Gang. Katanya seorang Nindya Listiona itu punya kapabilitas sebagai anak band. Suaranya bagus, tapi jangan dijawab dulu. Siap. Oke. Termasuk juga ternyata kuliahnya dulu susah banget, nggak kayak sekarang gampang ya. Katanya harus naik kapal berhari-hari, naik bis lagi gitu ya. 2 hari semalam. Siap. Tapi sempat ngamen juga di bis ya. Nanti siap. Oke. Tetap bersama kami di podcast Ngobris, ngobrol habis.
masih bersama ya di podcast Sukri and the Gang ya. Kali ini ngobrol habis bareng Nindya Listiono ya. Ini politisi muda, kemudian Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Timur yang membidangi ekonomi, dan basicnya juga ternyata bukan hanya ekonomi ya, ada jiwa-jiwa seninya. Tadi kalau lihat ya tayangannya, ini juga Ketua IKA Pakarti Samarinda. IKA Pakarti, betul. IKA Pakarti itu ikatan paguyuban keluarga Tanah Jawi. Tanah Jawi. Ya. Jawa mana? Saya Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur, Madiun. Madiun. Ya. Oke. Numpang lahir di sana. Numpang lahir. Tapi pembuatannya di Kalimantan. Oh iya, baik. Bisa tahu ya pembuatannya di Kalimantan ya. Istri orang Bengkulu. 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 Agak jauh ya. Ketemu pas kuliah. Waduh. Jadi Gali dan Ratna lah. Ya, kira-kira begitu. Iya. Siap. Apa namanya, jiwa seni tumbuh dari mana? Bisa nyanyi coba. Saya ini sebenarnya bisa nyanyi, bisa main gitar. Cuma yang main gitarnya saya agak takut-takut karena takut grogi ya. Kalau bicara darah seninya dari mana, itu dari, insya Allah dari ibu saya. Karena ibu saya tuh dulu suka nyinden. Ibu saya itu nyinden. Tapi ibu saya pun tidak pernah cerita sebenarnya. Cuma ada yang cerita bahwa ibumu tuh sinden dulu. Artinya sinden itu pernah ikut sinden, tapi bukan sinden profesional, bukan, iya. Tapi ikut sinden. Dari situ nembak. Iya, dari situ, dari kecil saya ikut SMA sih, saya mulai berani terjun ke dunia musik itu SMA. Saya ikut waktu itu My Life Mile, konser Sampurna Mile. Itu waktu itu Samarinda kan punya mall cuma satu, Mesra Indah. Dulu di situ ada akustik band. Kebetulan saya akustik di sekolah SMA 3 waktu itu dengan grupnya Aung, sekarang jadi drummer hebat itu. Aung sama Royke gitaris. Mungkin berarti kalau digelutin bisa jadi. Ya, kalau di dunia musik pasti di Samarinda pasti kenal Royke, pasti kenal si Aung, drummer itu. Ya. Itu satu kelas saya dulu. Jadi kami menang di SMA 3, kemudian kami lanjut ke My Life itu, alhamdulillah juara 1. Waktu itu saya ingat betul lagunya Semoganya Club Project. Kami juara 1. Lanjut kamilah kuliah, kira-kira begitu. Di kuliah saya ikut ngeband sana dengan teman-teman ISI, anak-anak ISI. Dulu saya vokalis juga. ISI, tapi ISI. Bukan kuliah di ISI, Bukan. karena ME, Yes, SME. saya di Universitas Muhammadiyah Jogja. Cuma teman-teman saya, relasi saya di luar kampus juga kan. Jadi saya ikutlah grup band itu. Mereka rata-rata gitarisnya, drummernya, keyboardnya, semua rata-rata dari ISI, Institut Seni Indonesia. Jadi berapa tahun total mengenyam ilmu ya di kota? 3 tahun 10 bulan saya selesai. Sarjana ekonomi. Yang tadi, SE tadi. SE tadi. Lanjut di lagi. Ekonomi. Lanjut lagi setelah saya jadi dewan, saya lanjutkan ke S2-nya di Unmul. Oh, jadi ME ini? ME-nya saya di Unmul justru. Fakultas Ekonomi, saya dapatnya di situ. Alhamdulillah selesai. Dan sekarang sambil ngajar juga. Saya dipercaya ngajar di entrepreneur di Fakultas Teknik di Unmul. Tapi kalau tadi dikatakan 3 tahun di Jogja kan katanya 4 tahun kurang lebih. Hampir 4 tahun. Kesannya kan memang dalam sekali Jogja. Yeah. Kadang-kadang kangen Jogja. Saya kalau pulang ke Madiun, masih kalau mau ziarah ke tempat nenek, kakek semua di sana, saya selalu turunnya ke Jogja. Ke Jogja kenapa? Karena memang itu ya bagian dari hidup saya. Ketemu istri di sana. Ya kalau kan gitu kita tantang. Siap. Lagu yang berkisah tentang Jogja. Nah, Yogyakarta ya kalau dulu saya nyanyinya ya itu tadi lagunya Club Project. Kalau dulu kan masih ya mungkin angkatan kita juga kali sama Marga. Yogyakarta ya. Pulang ke kotamu, ada setangkup harum dalam rindu. Kira-kira begitu. Jadi kaset dan CD-nya bisa Anda dapatkan siap. toko-toko terdekat ya. Toko mana? Toko tetangga ya. Toko tetangga. Tapi kenapa tetap bertahan untuk menjadi karyawan, bukan musisi? Musisi. Ya, waktu itu saya sebenarnya orang yang berorganisasi pun kurang. Cuma waktu itu saya pada saat mau selesai kuliah, saya ditantang untuk menjadi ketua, namanya waktu itu Ikatan Pelajar Mahasiswa Samarinda Jogja. Artinya yang skupnya Samarinda, kemudian yang ada di Jogja. Waktu itu saya dirikanlah organisasi itu, saya jadi ketua. Dan kemudian waktu itu saya tidak terlalu suka untuk kemudian kadang-kadang kan waktu itu masih zamannya Pak almarhum Ahmad Amin wali kota kita. Okay. Jadi saya harus ke Samarinda buat proposal untuk bisa dibantu kami pelantikan dan lain sebagainya. Kemudian dulu saya juga di KPMKT, Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur. Saya cabang Jogja. Kemudian kalau ada mubes saya harus datang ke sini dibiayain segala macam.
Tapi kemudian saya agak bertentangan, saya khawatir saya masuk ke zona nyaman yang kemudian dibiayain. Akhirnya saya memutuskan untuk memang berbisnis. Bagaimana caranya saya enggak dikasih duit gitu, tapi saya bagaimana menghasilkan duit gitu. Jadi memang agak aneh dari dulu ya? Agak aneh saya memang. Orang pada beramai-ramai carinya yang ya nyaman. Yang nyaman lah ya, tapi saya justru keluar. Saya selalu pergi, betul-betul pergi kan. Karena waktu itu saya kalau di sana kan entertainer kan ya biasalah, kita datang mahasiswa, ada senior datang, kita di jamu, dikasih duit, perjalanan PP dan justru saya enggak suka. Oke. Dan lebih agak di luar Nurul ya kata orang. Iya, Nurul. Sekarang jadi dosen. Yes. Jadi sebenarnya ini yang mana ini gitu ya? Iya. Ya kalau dosen ini sebenarnya karena sifatnya ini dosen dosen luar biasa ya, yang kemudian diminta. Terus saya ngajar seminggu sekali. Memang mata kuliah yang saya bawakan itu salah satunya pengantar ekonomi, kedua kewirausahaan, ketiga SDM. Nah itu yang kemudian lebih kepada praktisi kali ya. Bagaimana saya mengajarkan mahasiswa saya untuk kemudian bagaimana how to action sebenarnya. Kalau bicaranya how to read, how to mengerti sesuatu tulisan secara bacaan, teoritis saya pikir mereka sudah sangat cerdas dan hari ini sudah ada e-book dan seterusnya. Saya lebih kepada sekarang bagaimana kemudian saya meng-create mereka untuk how to think, how to action, how to make money. Iya. Artinya cuan, ya? Ya bagaimana kemudian itu bisa mereka wujudkan, lebih kepada ke sana. Jadi saya lebih cerita yang real hari ini, fresh from the open. Kayak ilmu tentang kehidupan yang memang kadang di teori sangat berbeda, tidak temukan dan kadang-kadang malah tidak sama sekali kadang-kadang. Itu yang kemudian banyak mahasiswa saya yang kadang-kadang juga mereka saya beri kesempatan pada saat kami ada rapat-rapat itu, karena mereka juga bagian masyarakat Kalimantan Timur, boleh ikut. Saya undang pada saat ada rapat paripurna, dikasih kotak juga makanan, dikasih makanan juga, kita fasilitasi supaya mereka juga tahu bahwa ini loh dunia nyata. Ketika Anda hari ini belajar males-malesan misalnya, apalagi yang luar daerah Samarinda misalnya, kan kasihan orang tuanya cari duit setengah mati, kemudian mereka santai-santai bangun siang dan seterusnya, kemudian ujung-ujungnya berniat mau sukses gitu ya. Artinya saya selalu bilang ya, tidur Anda terlalu miring, maka besoknya tidurnya dibenerin. Perlu kerja keras, perlu kerja cerdas, tuntas dan ikhlas, kira-kira begitu. Tapi agak berbeda nampaknya. Ya, perspektif itu kan sekarang bergeser. Kalau anak-anak itu yang kita tanya, yang kecil-kecil ini mau jadi apa gitu, nggak pernah ada yang mau jadi dokter, polisi, itu jarang. YouTuber. Karena mereka itu dulu hampir afiliator. Iya, artinya bermain sambil bekerja ya, kira-kira begitu. Memang hari ini kalau dulu kami masih dari Entrepreneur University itu artinya bagaimana bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Itu yang kemudian termindset sama sekali. Saya lulus kuliah ini, Marga, habis lulus kuliah itu saya loper koran loh waktu itu. Saya betul-betul loper koran. Kemudian saya daftar, waktu itu saya ingat sekali, saya lihat teman saya, sahabat saya, hari ini ada DPR tingkat 2 nih, sahabat saya depan rumah. Dia subuh sudah dijemput sama waktu itu ya mobil double cabin gitu kan, rasanya gaji mungkin waktu itu 4-5 juta itu sudah luar biasa. Jadi saya beranikan gitu. Saya beranikan diri untuk kemudian melamar. Loper koran beneran? Loper koran saya paginya, serius. Boleh ditanya jam berapa kalau loper koran itu? Loper koran itu subuh itu saya sudah ada di Samarinda Pos. Karena waktu itu yang mendisposisi saya itu Pak Rusdian Saras, Direktur Jakaltim Pos, karena itu tetangga saya. Dan sekarang Ketua Koni Kaltim? Yes, itu tetangga saya. Serius, boleh ditanya, itu saya kurang lebih 6 bulan. Berapa waktu itu? Waktu itu oplahnya berapa ya? Karena saya untuk satu komplek itu aja. Koran? Yes. Dan sekarang tidak ada yang menyangka beliau ini ke Dewan Pakar ya? Iya. JMSI? Iya. Jadi saya betul-betul pagi, saya habis sholat subuh saya ke itu dulu Samarinda Pos itu kan kantornya di benar-benar loper itu subuh memang. Di mana? Tol Erong. Jadi masih gelap-gelap. Sudah masih gelap. Pakai kendaraan? Yes, saya pakai motor. Belum buka sepeda ya? Iya, saya pakai motor masih lebih mudah lah alhamdulillah. Karena ya waktu itu saya sarjana ekonomi, betul-betul baru lulus. Saya cuma mau bilang bahwa hari ini saya nggak mau ketika saya punya satu titel yang kemudian membuat saya berada di comfort zone. Apalagi malu. Iya. Ketika malu, kalau kita nyuri baru kita malu, tapi kalau untuk bekerja saya pikir dari situlah paling batu loncatan sih saya lihat kayak kan. Kira-kira apa isu hari ini gitu, apa lowongan kerja hari ini. Iya. Jadi gratis kan nggak? Iya, Pak Rusdian Saras waktu itu saya ingat betul sama beliau, karena beliau tetangga saya, makanya saya sampai sekarang kalau nyebut saya manggil beliau Om Rusdi, karena memang beliau yang
salah satu menginspirasi saya untuk kemudian masuk Saya jadi juga lover. sama bos Sukri and the Gang, saya manggilnya Om. Oh, siap. Kadang-kadang juga agak Om Sukri. Om Sukri gitu. Oh iya. Agak ada Ya sedikit. sebenarnya sudah om juga beliau Iya, itu. betul. Coba sekarang Kemudian jadi nanti bos. habis itu keluar yang merah ya. Ya. Itu juga. Betul sih, saya juga. Voucher maksudnya, voucher SKP. Kalau saya belum dapet ini. Nanti kalau saya coba 2 kali om kali ya. Om gitu. Enggak, dia memang agak-agak kurang berpihak pada gender Marga, jadi saya perlu kasih tahu juga kedekatan emosional saya dengan bosnya Sukri and the Gang ini. Dulu saya masih SMP SMA itu, beliau itu RT saya di Ujung Suma itu RT. Rukun tetangga. Tapi kayaknya dulu belum ada program ini ya untuk gaji RT nggak ada kayak. Oh, belum ada waktu itu. Mungkin dicari sendiri kayaknya dia gajinya. Oh. Gitu. Yang mana yang cari sendiri? Nah, itu nggak tahu itu nanti Yang kita tanya. pungutan ya? Nah, itu. Jadi saya betul-betul waktu itu yang berinteraksinya kalau sudah pemain bola, bulu tangkis, saya juga waktu itu ketua ikatan remaja masjid. Makanya sekarang saya masih punya jenggot ini. Iya. Nah, itu salah satunya beliau juga. Kalau lihatnya Bang Tio tuh seolah-olah pengennya taubat. Oh gitu. Amin. Karena tinggal tinggi. Amin. Ya, Siap. jadi memang doa juga tembus ke langit. Iya, kan, harus berdoa. Siap. Tadi di awal itu kan kita cerita soal perjalanan hidup yang tidak semudah orang bayangkan. Yes. Orang mungkin taunya Bang Tio posisi di finance nyaman, Yes. gaji 2 digit, Yes. sering-sering keluar Yes. negeri. Ternyata perjalanan hidup tidak mudah, bahkan harus lintas pulau itu naik kapal dulu, Yes. nyebrang, setelah itu naik bis lagi. Yes. Jadi Sesusah apa? Tolong didramatisir. baik, dramatisir. Jadi begini. Tolong musiknya. Jadi kalau bicara orang tua saya memang hijrah, artinya dari sana sebelum nikah pun bapak saya sudah di Balikpapan waktu itu. Saya masih ingat betul beliau kerja di PTHH. Singkat cerita pulang menikah, kemudian ke sini. Makanya saya bilang saya tahu saya dibuatnya di sini. Setelah dibuat ke sini, orang tua dulu kalau mau lahirkan anaknya pengennya di Prabon katanya. Di Prabonnya itu maksudnya di rumahnya. Jadi pulang sebentar, habis melahirkan dibawa lagi ke Samarinda. Nah, Makanya Madiun tadi. Betul. Saya TK-nya di sini. TK, SD. Saya sempat 1 tahun di sana, SD kelas 1 karena waktu itu orang tua saya lagi ya namanya merantau ya, makan susah dan lain sebagainya, enggak tega lihat saya. Saya dipulangkan, diikutkan sama kakek waktu itu di sana. Saya kelas 1 Berapa SD. saudara? Saya 3 saudara. Saya waktu itu masih anak pertama. Jadi Itu nggak sanggup cowok pulang. semua. Ya artinya kasihan melihat saya. Akhirnya dipulangkan, saya setahun di sana. Di sana ya saya bajak sawah, ikut sama kakek belajar kelas 1 SD loh ya. Saya tahu bagaimana caranya bikin gula merah itu pakai gilingan yang ada dikasih sapi keliling itu. Saya tahu bagaimana gebuk kedelai dikeringkan dulu baru digebukin pakai pelepah kelapa. Itu saya ikutin semua. Sampai kelas 2 saya kembali lagi di sini karena orang tua tidak tega. Kelas 2 SD ke sini, SMP 4 makanya ketemu Pak Rudi. Ke teman-teman satu sekolah. Nah kemudian waktu SMP itu saya ingat sekali waktu itu bapak sempat bangkrut ya. Kemudian almarhum, Al-Fatihah buat bapak. Jadi bapak itu jadi TKI waktu itu, yang kerjanya waktu itu harus dikejar-kejar sama polisi sana karena memang kadang-kadang kan ya namanya visa kadang-kadang dipegang sama cukongnya dan seterusnya. Saya SD kelas 5-6 itu ibu saya harus jualan sayur. Karena LDR kan? Kalau jadi TKI. Oh iya LDR dan harus waktu itu bayar utang kurang lebih 300.000 sebulan. Jadi pagi-pagi subuh tuh saya berangkat sudah jam 3 itu berangkat ke Pasar Segiri, naik sepeda ontel ibu saya pakai sepeda BMX. Jadi naik gunung air hitam itu enggak kuat kan. Jadi saya turun, saya dorong sampai ke atas turun, nanti belanja, ibu belanja saya tungguin lah sepedanya itu setelah penuh berangkat lagi. Naik itu lagi saya dorong lagi, setelah itu turun dari gunung air hitam itu saya pulang sekolah, mandi sekolah. Ibu baru keliling. Itu saya kerjakan sudah itu. Dan pulangnya saya jualan rokok di pinggir jalan. Kelas 5, kelas 6 SD. Setelah itu kalau ada waktunya saya ke belakang SMP 4 itu ada lapangan tenis. Saya jadi ball boy ya. Oh baik. Ya, waktu itu ya dapat 2.000 5.000. Lumayan lah ya. Saya kerjain lah itu dulu. Untuk itu uang SD saku. ya. Dipakai buat main warnet. Oh enggak, waktu itu belum ada warnet. Ditabung? Ya, waktu itu ditabung untuk sekolah, untuk jajan. Kemudian SMP, SMA ya kalau bicara kesusahannya waktu habis kuliah itu ya itu perjalanannya sampai dengan kuliah itu pun ketika di BV apakah langsung jadi bos? Enggak, jadi marketing juga sama. Tapi begini, kan orang susah biasanya itu paling bagus banget nasibnya itu di SMP. Ya. Putus sekolah habis itu. Karena waktu itu orang tua yang punya bapak Prinsip itu ya? prinsip kalau saya enggak usah tinggi, enggak apa-apa saya enggak jadi orang bodoh, uang saya enggak banyak tapi anak saya harus sukses tanda kutip.
Minimal dia bilang saya tidak bisa kasih kamu uang banyak, tapi minimal ilmu kamu harus dapat. Jadi memang dipaksa sekali. Sangat dipaksa. Jadi apa? Anak beasiswa atau anak yang suka nunggak SPP? Bapak salah satu orang yang begitu-begitu dia jaga betul. Orangnya gengsinya agak tinggi. Jadi uang sekolah nggak pernah nunggak? Nggak pernah nunggak, dan dia kalau kemudian uangnya kurang maka dia kerja 24 jam. Itu tipikal bapak. Malam, saya ingat betul malam lebaran pun beliau masih pasang-pasang. Bapak itu semi tukang juga, sampai pasang-pasang keramik itu sampai malam lebaran dia masih pasang. Karena memang bapak tipikal yang dia nggak mau minta-minta memang bapak. Nah, itu yang hari ini saya pegang sampai hari ini. Kira-kira begitu. Kembali lagi kalau bicara pebisnis. Yes. Jadi entrepreneur kan? Yes, entrepreneur. Ya. Dengan politisi. Yes. Persamaannya apa? Iya, kalau bicara persamaannya kan pertama harus punya strategi harus punya strategi. Kemudian harus punya tujuan. Tujuannya apa sih hari ini? Kemudian mensejahterakan, ujung-ujungnya kesejahteraan. Entrepreneur kan juga mensejahterakan ya. Cuma mungkin kalau entrepreneur terbatas pada diri dan mungkin sekitar karyawan ya, lingkungan sekitar. Tapi kalau bicara di kedewanan itu lebih luas lagi. Ketika hari ini APBD kita misalnya kita bicara waktu saya masuk 11, sekian triliun, hari ini sudah 20,6 triliun. Terlepas dari siapa yang bekerja, tapi hari ini saya sebagai Ketua Komisi 2 selalu kejar-kejar Bapenda juga, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk bisa upgrade APBD-nya, dan hari ini terbukti. Kinerjanya Pak Isran kita apresiasi, tapi biar bagaimanapun kami juga walaupun kecil, tapi itu perspektifnya seperti apa, tapi kami hari ini berkolaborasi dan bersinergis. Nah itu yang kemudian kalau bicara persamaan-persamaan dan tentang entrepreneurship, ya itu tadi bagaimana kemudian punya strategi, punya mindset, harus punya willpower sebenarnya. Yang begitu-begitu harus willpower. Kenapa hari ini anak-anak muda sekarang hari ini kan tadi dibilang pengennya jadi YouTuber dan lain sebagainya, cari duit sambil bermain misalnya, bermain tapi duitnya banyak misalnya. Ya memang hari ini semua sudah shifting ya. Kalau dulu perlu kerja keras, tapi hari ini kerja kerasnya nggak terlalu banyak. Kalau dulu ya, zaman orang tua kita dulu harus pakai cangkul, panas-panasan. Hari ini cari kerja itu sudah enggak begitu, proporsinya kerja kerasnya enggak begitu banyak, tapi lebih kepada kerja cerdas, ya kan, kemudian tuntas, kemudian bagaimana mengatur strategi supaya 1 jam bisa dapat sekian. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan 1 hari sudah terpatok gaji sekian misalnya. Nah itu yang kemudian anak-anak kita hari ini ya kita apresiasi, makanya banyak hari ini entrepreneur muda, CEO hari ini yang kemudian baru umur 25, 26 tuh mereka udah duitnya udah kerukaruan. Nah ini kemudian jadi trigger kita nih. Trigger kita juga, kita yang kemudian yang sudah berumur jangan juga mau kalah, ya kan gitu. Kalau dulu kan mindsetnya saya selalu protes misalnya dengan orang tua, kenapa sih kenapa mesti harus nunggu tua dulu gitu loh. Kenapa nggak mesti muda-muda juga harus kaya dulu? Kenapa? Karena kalau sudah tua itu, kalau kita kaya kan menikmatinya kurang. Kan begitu ya. Kalau muda misalnya 25, iya 25, 30 gitu kan duit banyak kan bisa nikmatin agak panjang. Itu mindset saya waktu itu. Tadi disebutkan 43 ya. 43. Ya. Meskipun kelihatannya masih 17 ya. Yes, masih ya 22 lah. Ya, boleh lah ya 100 ya. Siap. Bang Tio, kalau 43 tahun dikatakan ya rata-rata 20 sampai 30 tahun itu sebaiknya itu adalah usia ideal kita sudah mapan. Menikmati gitu ya. Bang Tio sendiri posisi mapan mulai kapan dirasakan? Kalau bicara mapan, saya lulus 2000. Satu dekade yang lalu, 30 tahun. Saya masuk BFI itu 2005. 2005 itu ya kalau bicara mapan sih masuk umur 30-an. Dan nyaman sekali. Ya itu tadi saya bilang bisa keluar negeri tiap tahun, yang kemudian orang nggak perlu tahu. Cuma hari ini saya belum umroh aja sama haji. Nah cuma mungkin itu lebih kepada perjalanan spiritual saya, bagaimana kemudian ini saya harus betul-betul banyak insaf lah ya. Jadi kalau ditanya ambisi memang dan mimpinya, keinginannya kalau bisa ke Baitullah. Yes, pasti. Itu udah pasti karena sudah daftar dan lain sebagainya. Tapi kalau itu kan hablum minallah ya. Tapi sekali lagi kalau mau bicara apa sih sebenarnya tujuan saya ini secara personal ya tentu normatif ya, membahagiakan orang tua udah pasti, keluarga dan seterusnya. Tapi yang paling penting sebenarnya masyarakat di sekitar kita juga, teman-teman, sahabat, keluarga, itu yang saya pikirkan sebenarnya. Saya hari ini enggak kaya sendirian misalnya. Kalau mau kaya itu kan enggak mesti harus kaya duit ya, enggak melulu duit ya, tapi kayak pemikiran, kayak ide dan seterusnya. Itu yang sering saya share. Memang satu hal yang sama yang kita temukan ya, terutama saya pribadi nih, Bang Tio.
kalau memang kita sudah di posisi settle, itu orang rata-rata bilangnya begini, kita tuh kaya itu nggak perlu kaya duit gitu. Iya. Tapi bagi sebagian orang kaya itu Perlu duit. parameternya Ukurannya duit. Iya. Ya memang kalau nggak ada duit setengah mati juga. Artinya kenapa? Makanya saya bilang kan saya berarti tidak. benar memang udah kaya beneran, udah sultan. Jadi tidak perlu lagi materi. Artinya Tinggal mewakafkan tetap- diri. Artinya begini, tetap juga kita perlu duit supaya lebih banyak baginya kan Iya, gitu. iya. Jadi kalkulator itu jangan sampai rusak. Jangan ini bawa hari ini? tambah. Oh, ada kita siapkan sudah. Kita siapkan. Ada sama Iya. Saya titipkan ke Bos Sukrian Oh, kayaknya. Tapi itu memang intermezzo saja Siap, ya. siap, Saya kalau siap. bercanda suka gitu. Oh, siap. Suka serius siap, Bang. Ya, siap. suka. Bang Tio, nanti saya mau undang kita sebelum podcast kita gelontorkan, Siap. kita rilis gitu ya. Iya. Itu kita memang udah minta ke netizen ya, untuk memberikan tolong dikritiki gitu. Oh iya. Jadi dikritisi ya. Boleh. Seorang Nindya Listiono. Ya. Siap. Ya, siap ya? Sangat siap. Justru saya suka. No Jadi- baper-baper ya? Jadi ajaran Marga, ajaran dari dulu kami di Entrepreneur University, misalnya kalau mau dapat ide yang gratis itu, misalnya kayak hari ini ada grand openingnya es cafe misalnya, paling gampang itu datangkan para pelanggan, suruh mereka berikan kritik. Itu adalah ide yang gratis. Kenapa? Ya daripada kita kadang-kadang kan kita ini kan memikirkan apa sih kekurangan kita gitu kan, kita biasanya manusia ini kan lebih kepada egonya kan besar nih, oh benar ada salah nih, tapi yang paling efektif dan paling gratis itu adalah kita minta pendapat dari masyarakat, dari pelanggan misalnya, oh nanti dia kurang wastafel, kurang ini dan seterusnya, itu gratis. Memang agak aneh ya sebenarnya. Banyak orang menghindari kritik tapi beliau nyari kritik. Saya sangat senang kritik karena saya akan perbaiki terus bagaimana caranya. Ya, yang penting kritiknya positif ya. Maksudnya positif itu begini. Jangan kemudian kritik yang destruktif berdasarkan emosi dan seterusnya yang akhirnya kemudian ini jadinya jadi berantem aja. Nggak begitu konsepnya. Tapi bagaimana? Yuk kasih kritik dong. Tapi yuk kita karena harus siap dikritik juga dong, dan kemudian ke depan yuk apa sih kemudian way out-nya seperti apa? Tapi kayaknya memang kritiknya agak pedas nih ya. Oke. Kita saksikan Siap. semua ini ya. Tetap Siap. bersama kami semua di Siap. sini di Ngobris, Ngobrol Habis. Oke, kita masuk di segmen Sapa Netizen ya. Sudah siap, Oke, Bang Tio? siap. Ini Harus siap. Agak deg-degan nggak? Soalnya saya lihat kayak tangannya tremor ya. Wah, Iya. harus siap. Ini sudah kita seleksi, ada 3 yang mau langsung menyapa ya, Oke, Bang silakan. Tio. Mudah-mudahan ini dari dapilnya Mudah-mudahan. Bang Tio juga dari Baik, Samarinda baik. ya. Silakan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke, ini Adi katanya ya, dari Adi. Halo Ya. Adi ya. Melihat Pak Sukri lah, jadi Bang Sukri ya, yang semakin melebarkan sayapnya membuka bisnis kafe, kemudian secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan. Ini harus ditiru nggak ya katanya oleh rekan-rekan lainnya? Ya, ini harusnya sebenarnya segmen dengan Bos Geng. Bos geng. Oh. Tapi sebenarnya SKV tadi kan sempat melakukan pengguntingan kita ya. Yes, bersama dengan bosnya SKV. Iya. Ya saya pikir bukan masalah bisnis kafenya, tapi bagaimana kemudian kita sebagai personal itu bisa membuka bisnis. Itu poinnya. Bisnis apapun yang kemudian teman-teman mau buka, yang pertama pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa berpenghasilan, kedua bagaimana kemudian mensejahterakan, yang ketiga tentu bisa mengajak banyak buka apa pekerjaan, itu yang udah pasti. Tapi ini mainstream loh, banyak orang yang buka bisnis kafe loh. Makanya saya bilang saya bukan Jadi masalah. kayak ikut-ikutan nggak Bos Geng ya? Jadi bukan masalah bisnis kafenya. Kalau saya lihat ya, saya tidak lihat bisnis kafenya, bukan mereknya, tapi bisnisnya. Itu yang saya lihat. Artinya hari ini apakah perlu dibuka bisnis kafe? Saya pikir kalau kafe hari ini sudah menjamur, Ya. ya kita ini ilmunya ada pendekatan keilmuan namanya blue ocean. Jadi kalau kemudian kafe ini sudah banyak, maka ini sudah red ocean. Red ocean itu sudah sunset, bisnis yang sudah sunset, yang sudah mau redup misalnya. Ya kemudian kita memang harus cari blue ocean, laut biru yang masih terbuka lebar. Itu prinsipnya begitu. Jadi pertanyaannya apakah bisnis kafe ini mau diikutin? Ya hari ini kalau memang Anda mau bisnis kafe tapi yang berbeda misalnya.
Silakan aja. Yang hari ini kafe kebanyakan jualan kopi dan lain sebagainya. Kenapa hari ini nggak kemudian kafe syariah misalnya? Oh, jadi perempuan. Ya, ini misalnya kan ide. Misalnya dulu kalau ada memang ya. Kalau laundry gitu, Ya, betul, ada. Laundry syariah. Ya. Atau kemudian ada namanya rawon setan, rawon jin, rawon dan sebagainya. Tolong setannya jangan ke sana. Siap. Intinya adalah bagaimana kemudian membuat diferensiasi sebenarnya. Jadi saya lebih kepada bisnisnya, apakah kafe. Jadi itu ilmu mahal ya? Yes. Diferensiasi. Jadi kayak diferensiasi, ada diversifikasi. Ya, spesialisasi. Pembeda. Harus punya pembeda. Kalau kemudian itu namanya value. Kalau kemudian tidak punya value dan seperti kebanyakan ya tentu ini sudah di red ocean menurut saya. Jadi kalau brandingnya Bang Tio apa yang berbeda? Yang berbeda ya mungkin gantengnya kali ya. karena pastinya kan mukanya nggak ada yang sama gitu loh kira-kira begitu. Tapi intinya adalah terlalu percaya diri ya. Kita harus percaya diri dan saya kalau bicara pembedanya apa ya hari ini kita berkomunikasi. Saya apa yang membedakan ya sama siap saja ilmunya customer service, senyum sapa. Yang beda karena bisa mengcover lagu Guyub Rukun. Nah, salah satunya itu mengcover Guyub Rukun. Tadi nanti kita mau siapkan segmen khusus ya untuk Bos Geng ya. Tapi mungkin setelah episode ke-40 karena ini episode perdana ya. Jadi selamat loh, spesial loh. Oh, siap. Bang Thank you. Ya. Lanjut ya. Thank you Mas Adi. Masih kurang pedas ya? Siap. Oke, Intan ya. Proyek IKN terus digencarkan. Sejauh mana kesiapan Kaltim dalam hal ini ya? Agak berat ya. Apa yang sangat menjadi perhatian pemerintah katanya ya? Apa dampak terhadap kehidupan sosial dari IKN ini ya? Ini sebenarnya pertanyaan atau ini ya kayak mau ujian. Siap, ujian. Tapi IKN sejauh ini kita katanya tidak dilibatkan. Jadi begini, diakuin atau tidak diakuin, suka atau tidak suka, IKN ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Itu satu. Kedua, kami di DPRD Provinsi Kaltim terus menyuarakan yang kemudian pada saat beberapa pertemuan-pertemuan terkait kebijakan IKN itu kami tanda kutip tidak dilibatkan memang. Yang kemudian itu terus kita suarakan sehingga hari ini kami salah satunya misalnya keterlibatan masyarakat Kalimantan Timur misalnya dengan deputi hari ini yang sudah ada ya. Kami juga kemarin menyuarakan supaya deputi-deputi itu yang ada pemerintah di IKN itu tentu diisi oleh orang-orang Kaltim yang kemudian kita berharap kita bisa dilibatkan dan kemudian komunikasi dengan beliau salah satu deputi hari ini Pak Alimuddin cukup baik yang kemudian hari ini kita sedang berproses menuju bagaimana kemudian Kaltim ikut terlibat secara aktif itu satu terutama di dalam hal pemerintahannya kemudian di DPRD-nya. Memang IKN ini kan adalah wilayah otonom tersendiri ya yang kemudian dibentuk di situ ada otoritanya sama nanti dengan DKI Jakarta daerah khusus ibu kota misalnya kalau di Aceh daerah istimewa Jogja daerah istimewa Jogja yang kemudian memang punya perangkat tersendiri tetapi jangan lupa bahwa hari ini banyak pertanyaan apakah IKN itu bagian dari Kalimantan atau Kalimantan itu bagian dari IKN misalnya. Jangan lupa bahwa suka tidak suka bahwa IKN itu berdiri di tanah Kalimantan Timur. Dan sampai sekarang pun masih diakui bagian dari kita. Yes, kan? Sehingga ini pertanyaan yang bagus sekali. Tentu bagaimana proyek IKN terus digencarkan, bagaimana kesiapan Kaltim hari ini. Saya bilang ya hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menyiapkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah kesiapan SDM kita dengan sertifikasi dan lain-lain. Kemudian investasi kan kita juga buka ya. Bukan hanya di IKN hari ini, investasi pembangunan misalnya. Di penyangga ya. Iya, kemudian ototnya, jantungnya nih kita. Betul. Kemudian ada ada pembangunan smelter misalnya, pembangunan Kobeksindo semen misalnya. Ya itu tentu kan di sekitar IKN ya yang kemudian tentu berdampak terhadap kehidupan sosial udah pasti. Perekonomian ikut terdampak juga udah pasti karena ada uang masuk ke sini. Ketika ada uang masuk di sini, ada proyek pembangunan pabrik. Makanya presiden, termasuk presiden juga, termasuk kami juga, kami inginnya adalah hilirisasi bahwa kemudian orang tidak kemudian mengambil bahan bakunya di Kaltim, produksinya di luar. Hari ini kalau Anda mau ambil bahan bakunya di Kaltim ya silakan ambil, tapi Anda produksinya di Kaltim dong. Kenapa? Supaya efek dominonya juga masyarakat Kaltim terdampak. Jangan hanya Anda mengeruk-ngeruk saja, tapi di sini masyarakatnya bisa kerja, perekonomiannya bisa tumbuh. Kira-kira begitu. Kalau satu lagi Bang, yang didorong Dewan kayaknya ini. NPWP-nya harus Kaltim. NPWP-nya wajib Kaltim. Karena hari ini kami di di pajak ya. Kami ada pansus pajak yang kemudian hari ini termasuk kendaraannya semua itu harus masuk bayarnya oleh Kaltim. Dan kita bekerja sama dengan Bapenda untuk kemudian kita gratiskan deh. Kita beri program khusus untuk perusahaan-perusahaan itu yang kemudian
balik nama, bebas biaya balik nama yang kemudian nanti kedepannya mereka harus bayar level di Kaltim. Kira-kira begitu. Kalau dengan hadirnya IKN sejak 2019 sampai sekarang, Yes. hampir 5 tahun ya, berarti ya. Secara prestise, privilege, keistimewaan gitu ya, dapat nggak dari Dewan? Jadi kalau ke pusat itu kayak, wah ini orang IKN. Ya sementara hari ini hanya sekedar, menurut saya cuma sekedar apa namanya ya puji-pujian aja bahwa kami datang nih orang pusat datang gitu loh. Tapi hari ini dampak secara langsungnya saya secara pribadi belum merasakan langsung ya, belum merasakan langsung. Dan ini yang terus kita perjuangkan supaya nanti pada saat Jadi 5 tahun masih kurang lah ya di Dewan ya. masih kurang menurut saya. Harus lanjut ya. Kalau itu IKN-nya. tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat ini. Masyarakat Nggak, Kalimantan Timur. takutnya nih ada dari ini yang nonton gitu ya. Oh, siap. Nanti Bos Geng baru podcast perdana udah di. Oh, siap. Iya, Teguh. Iya, betul. Teguh, Assalamualaikum Bang Sukri katanya ini tergantung masyarakat Kalimantan Timur ya. Tentu kami akan terus berjuang. Kira-kira begitu. Betul. Dan sekarang kan katanya pemilih juga makin cerdas. Oh kan? iya, makin cerdas kok. Berani memilih yang berjuang. Bukan yang bayar ya. Berjuang. Baik. Ya, kayaknya agak pedas hostnya ya. Hostnya ya. Ini bukan pertanyaan kurang pedas ini. Ini bikin pusing sebenarnya. Pusing, ya, pertanyaannya mudah, jawabnya yang jawaban yang susah. Iya. Oke, lanjut ya. Satu lagi dari Dayat ya. Dalam paripurna beberapa kali Pak Tio melakukan interupsi. Tapi nggak sempat dimatiin mic ya. Oke. Dalam penyampaiannya menyoroti kinerja penanggung jawab beasiswa Kaltim Tuntas BKT ya. Sejauh ini apa sudah ada respon? Dan ini dari apa layak ya ini program BKT dilanjutkan? Pak Dayat ya, Pak Dayat atau Mas Dayat ya, saya kenal. Tapi kalau bicara, memang sering interupsi. Saya orang yang ya saya nggak hitung berapa kali interupsi ya, tapi saya sering interupsi juga. Terutama ini yang terakhir adalah terkait beasiswa Kaltim Tuntas. Saya mengkritisi sekali. Pertama, ini kan kerjanya Komisi 4, Komisi 2. Tapi jangan lupa bahwa pembiayaannya kami maksimalkan di Komisi 2 untuk kemudian bisa meningkatkan jumlah nilai dulu 20% ya. 20% dari APBD, kemudian kan tentu berdampak jumlahnya kan makin banyak nih. Tertinggi kedua setelah LPDP dari Kementerian Keuangan. Itu klaimnya. Dan ini secara mandatori kan, mandatori undang-undang kan 20% nih minimal nih. Nah, pasti beliau ini menyaksikan waktu saya interupsi keras memang. Atau beliau bagian yang tidak dapat beasiswa Kaltim Tuntas? Itu saya tahu, nanti kita tanyakan ke beliau ya. Tapi, jadi mau curhat sekalian gitu? Intinya adalah waktu itu saya menginterupsi terkait penanganan handling komplain. Kemudian banyak masyarakat kita yang kemudian ketika sudah daftar nggak tahu cara bukanya bagaimana, kadang-kadang error, kadang-kadang apa. Sementara saya saja pada saat waktu itu tanya ke PIC-nya, ini mohon maaf jawabannya agak menurut saya nggak pas. Ya tentu saya berharap pemerintah Provinsi Kaltim, terutama masalah beasiswa, nanti kita akan sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan tentunya, supaya yang menghandle ini memang ada admin khusus yang kemudian bisa menghandling komplain dari masyarakat Kalimantan Timur yang memang itu ada ilmunya loh. Iya, ada ilmunya dan spesifikasinya memang yang bisa melayani. Halo, selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Kira-kira begitu. Tidak yang kemudian kenapa? Kenapa? Nah, bisa coba aja, cek aja begini loh. Kamu nanya gitu. Ini saya ketua Komisi 2 gitu. Yang kemudian saya tidak kemudian menjual ketua Komisi 2 untuk kemudian dapat presiden. Bukan itu poinnya. Tapi saya bicara ini masyarakat Kalimantan Timur, sehingga apakah layak program BKT itu dilanjutkan periode pemimpinan berikutnya? Kalau bicaranya beasiswa Kaltim Tuntasnya, pasti saya pengen itu terus dilaksanakan. Kenapa ini tuh masyarakat Kaltim kok cuma tinggal bagaimana pelaksanaannya, kemudian bisa transparan, orang semua bisa mengakses, kemudian kalau ada kendala-kendalanya pemerintah harus siap. Harus siap dong Anda dikomplain, harus siap dong Anda mengarahkan begini loh. Coba kalau misalnya kita telepon handling kartu kredit misalnya, atau ke Telkomsel misalnya, ya Pak ada yang bisa dibantu Pak coba cek ini Pak, coba dibuka, diarahkan. Kayak SKP minumannya agak pahit, saya langsung komplain ya. Langsung komplain, langsung dikasih gula gitu kan gitu. Kalau ini saya nggak tahu kapan, tapi sejauh ini apakah sudah direspon. Terakhir saya menyoroti interupsi ini pada saat Pak Gubernur hadir. Jadi langsung disampaikan ke Pak Gubernur, sehingga hari ini apakah ada perubahan respon saya belum coba. Tapi harapan saya adalah ini kan untuk masyarakat Kaltim. Tolong masyarakat Kaltim kalau memang ada kendala-kendala sampaikan ke kami. Jadi head to head langsung kita akan sampaikan ke dinas terkait. Bahkan kalau perlu ini kan ada pejabat gubernur yang baru, kita akan sampaikan kok. Kita akan perbaiki. Ini bukan untuk kemudian menyerang salah satu pihak, bukan, tapi bagaimana kemudian layanan Anda diperbaiki. Makanya kemarin saya meminta dengan tegas untuk mengganti
PIC yang menghandle beasiswa kalian tuntas. Kalau nggak sanggup ganti dong. Ganti yang sanggup, karena hari ini bukan bicara masalah senior atau tidak senior, masalah kasihan atau tidak kasihan. Enggak, ini Anda harus handling loh masyarakat Kaltim gitu loh. Jangan korbankan kepentingan masyarakat Kaltim dengan misalnya ini masalah PIC yang kemudian kita takut untuk diganti misalnya. Kenapa? Ada apanya? Kan ini kan maksudnya adalah yuk sama-sama, kira-kira begitu. Itu yang terakhir saya komplain, ini ingat betul saya ini. Dengan emosional memang saya agak nyampaikan ini karena saya banyak dikomplain masyarakat. Tapi habis itu kan dipotong itu ya, dipotong, dimasukkan di YouTube, di beberapa media sosial, katanya Tio marah-marah. Iya, nah itu marah-marahnya karena untuk bicara kepentingan masyarakat Kaltim tentu kita harus tegas ya. Ya. Saya tidak tadi tunnya rendah loh ya, tunnya tuh santai, saya kayak tidak, suami idaman gitu. Ini sekarang agak-agak tinggi, memang kalau di Dewan agak. Iya, saya tidak menyerang personal, tapi intinya ini masyarakat Kalimantan Timur. Ya. Tolong yuk kita perbaiki bersama. Kalau saya salah juga, tolong saya dikomplain. Jadi kalau di Dewan itu marah-marah adalah hal biasa? Saling kasih kritik, masukan, berdebat, argumentasi. Berdebat tetap dengan kepala dingin, argumentasi yang baik. Bahkan saya pernah lempar mic juga kok. Pernah saya lakukan itu karena memang waktu itu cukup panas ya. Tapi saya tidak bicara fisik ya, enggak. Memang sempat refleks saja. Tapi intonasi kemudian kata-katanya tetap harus terjaga. Smart. Itu namanya emotional question ya. Jangan sampai kemudian saya selalu ajarkan teman-teman, emosi boleh tapi jangan sampai keluarkan kata-kata yang tidak bagus yang membuat kita menjadi tidak cerdas, kira-kira begitu. Kira-kira pernah lempar mic ya? Saya pernah lempar mic. Mic-nya rusak waktu itu? Enggak. Boleh agak jauh sedikit mic-nya? Oke, udah habis ya? Ada? Habis ya? Jadi Mas Dayat, terima kasih banyak ya sudah membuat kita melihat bagaimana seorang Tio ini memperjuangkan suara rakyat ya. Karena memang dari Samarinda cukup banyak katanya yang komplain ya. Tiap hari nerornya Ketua Komisi 2, tolong dibantu beasiswanya gitu ya. Bisa nggak dibantu atas nama rekomendasi Tio? Nah itu saya tidak pernah rekomendasikan memang tidak pernah, karena memang saya sudah bilang saya akan perjuangkan seluruh, tapi tidak bisa saat perorangan, tidak bisa karena ya berapa banyak mau saya bantu. Intinya saya bantu semua masyarakat Kalimantan. Meskipun kenal ya. Meskipun kenal. Saya bilang ikutin prosedurnya. Saya pikir hari ini sudah cukup. Kalau rezeki nggak kemana? Nggak kemana. Kira-kira begitu. Kasih ya. Kita langsung kembali lagi ya. Ini tadi segmen Sapa Netizen yang seru banget ya. Bikin pusing. Dan emosi. Bikin emosi ya, Mal. Siap. Oke, tadi segmennya sudah menguras energi ya, tapi masih harus ada energi yang tersisa untuk segmen lain. Ini ada trivia Sukri and the Gang ya. Jadi trivia ngobris atau ngobrol habis ya. Ini kita siapkan ada satu clue dengan 1 sampai 3 kata. Dan tolong ya, Bang Tio jawab juga 1 sampai 3 kata yang relate atau ada keterkaitan dengan ini. Jadi mohon secara lugas saja. Dan jawabnya cepat, nggak boleh mikir. Mikir boleh sih, tapi cepat. Relate katanya 1 kata, tapi misalnya ya saya sampaikan Golkar, kuning. Nah, misalnya gitu ya, boleh ya? Boleh. Itu baru contoh ya. 3 ya. Udah langsung tahu. Ya. 3 ya. Maksimal 3 kata. Ya, 1 sampai 3 kata. Kita bisa mulai ya. Deg-degan juga? Deg-degan juga nih, bingung saya nih. Tapi soal jawab nanti. Boleh sambil dilihat ya kamera. Jadi kita tidak ada dusta di antara ya para netizen dari podcast Ngobris ini. Kita mulai trivia yang pertama ya. Politik kotor. Diperbaiki, jujur, harus terlibat. Serangan Fajar no ya berarti ya? Idem. Jadi kayak beli suara apa segala macam itu sebaiknya emang harus kita perbaiki. Dan sepertinya dari kita. Yang lama biarlah lama. Insya Allah. Lanjut ya. Siap. Cukup deg-degannya karena kita random ini. Random. Iya. Yang kedua, PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik. Meneruskan kepemimpinan. Memperbaiki yang belum selesai. Terus berkarya. Karena golongan karya ya. Siap. Bisa aja memang ya, luar biasa ya. Ini yang terakhir nih. DPRD Kaltim 2 periode. Harus diupayakan tetap berjuang untuk masyarakat Kaltim.
B5. Habis sudah. Karena banyak yang tanya gitu, masih mau maju atau enggak gitu. Tapi udah terjawab lah ya. Tidak perlu kita perpanjang biar penasaran gitu ya. Siap. Oke, ini podcast perdana bagaimana menjadi tamu spesial dari Sukri and the Gang? Luar biasa ya, saya mengapresiasi Sukri and the Gang, luar biasa. S Cafe ya, ini mudah-mudahan bisa bisa menjadi trigger juga buat seluruh anak muda masyarakat Kalimantan Timur bahwa saya tahu betul perjuangan Pak Sukri ini untuk kemudian membuat podcast semacam ini ya. Tentu kalau dulu masih angan-angan, tapi hari ini bisa diwujudkan oleh beliau ya, tentu pasti dengan kerja keras juga ya, berdarah-darah juga pasti ya. Ini mudah habis episode 1-nya nggak langsung dibungkus ya. Oh iya. Masih lanjut. Masih lanjut. Tapi insya Allah ini kalau saya lihat sih cukup representatif dan sukses selalu ya buat SKV dan Sukri and the Gang. Kopinya? Dan, kopinya mantap. Kopinya mantap ini ya. Ini pasti ada anunya nih, ada penglarisnya. Ada penglarisnya nih kelihatan ini ya. Saya nggak tahu nih apa yang direndam-rendam. Iya. Tapi luar biasa. Banyak zikir katanya. Oke, makasih banyak ya. Siap. Thank you. Bang Tio. Siap. Thank you. Ini tolong closing statementnya. Siap. Muda, bisnis dan politik ya. Okay. Jadi kenapa harus terlibat dalam politik? Jadi isu-isu politik anak muda jangan sampai enggan. Kenapa? Baik, pertama mungkin untuk closing statement bahwa Erdogan pernah bilang bahwa kalau kemudian politik itu tidak diisi oleh orang-orang baik, maka isinya adalah orang-orang jahat. Kemudian kalau kemudian kita tidak terlibat, maka jangan salahkan kemudian arah-arah kebijakan pendidikan, politik, ekonomi dan seterusnya kemudian menjadi tidak baik karena kemudian kita tidak terlibat. Sehingga saya cuma mau sampaikan bahwa bagaimana anak muda kita jangan kemudian ternutup mata terhadap politik, karena politik juga salah satu alat, tanda kutip alat ya, untuk kemudian bergaining untuk bagaimana kemudian kita bisa ikut berjuang mensejahterakan masyarakat di suatu daerah ya. Sekali lagi, politik kotor atau tidak kotor itu sebenarnya kan tergantung personnya, tapi bagaimana kemudian kalau memang politik itu tidak ingin diisi oleh orang-orang yang jahat misalnya, ya Anda yang orang-orang baik Anda harus masuk dong. Kira-kira itu Anda harus terlibat dong, karena suka tidak suka banyak kebijakan politik, banyak kebijakan ekonomi, kebijakan apapun yang kemudian dihasilkan dari politik. Ini yang kemudian men-trigger saya untuk bagaimana bisa terjun ke dunia politik. Jadi tidak ingin jadi bagian orang baik yang diam. Iya, saya tidak ingin menjadi orang baik yang diam. Belum tentu juga saya juga baik, tapi saya mengusahakan yang terbaik pasti untuk kemudian berbuat yang terbaik. Kira-kira begitu, Marga. Dan pesan dari podcast ini yang pastinya segala perbuatan yang dilakukan, segala keputusan itu pasti nanti akan diperhitungkan. Ada perhitungannya. Ada hitung-hitungannya. Iya, ada balasannya lah kira-kira. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak kapok ya. Amin. Nah, saya mau terus diundang. Ya. Siap ya. Siap. Iya. Masalahnya kita sanggup nggak bayar beliau ya? Ini saya per menit tuh bayarannya. Iya tuh coba. Bayarnya per menit ya, per durasi. Iya, per durasi. Ya, nanti jumpa lagi di podcast Ngobris ya, ngobrol habis, dan pasti di episode berikutnya kita akan menampilkan sosok-sosok yang juga menginspirasi seperti dengan Bang Tio ya. Sayangnya kita hari ini nggak ada gitar ya, Bang. Siap. Nanti jadi, kita nyanyi. Jilid kedua nanti kita nyanyi bareng ya. Siap, kita nyanyi bareng. Oke, karena belum ada lagu Dinda. Oke. Siap. Oke, saya Marga Rahayu, sampai jumpa di podcast Ngobris berikutnya. Siap, thank you.